Shalom Rise Generation, Happy New Year buat setiap kita. Bersyukur kalau kita boleh mengawali tahun ini dan ini adalah minggu yang pertama di tahun 2021. Dengan banyak hal yang kita percaya Tuhan memelihara kita di sepanjang 2020, satu tahun yang lalu yang boleh berakhir dengan keadaan setiap kita hari ini. Tapi kita percaya di tahun 2021 Tuhan boleh menolong setiap kita, memberkati kita, dan mari kita sama-sama berdiri dari rumah kita masing-masing, tempat kita masing-masing, kita awali ibadah ini. Satu komitmen kita di hadapan Tuhan boleh menjalani 2021 dengan pimpinan dan berkat Tuhan. So, prepare yourself, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mohon pimpinan dan berkat Tuhan dalam ibadah yang pertama di tahun ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini datang daripada Tuhan kita, yang telah mengutus anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia bagi setiap kita. Maka teman bagi kita sekalian anugerah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Silakan duduk teman-teman, boleh ambil tempat yang terbaik untuk kita menikmati pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan enjoy the worship. Shalom Rise Generation, rise for Him. Nats panggilan kita pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah sekali lagi meskipun secara online. Terima kasih juga karena Engkau telah menyertai kami selama di tahun 2020 dan Engkau juga telah memberikan kami tahun yang baru di 2021. Tuhan, kami mau berdoa untuk tahun ini supaya Engkau tetap memberikan kesehatan yang baik bagi kami dan juga keluarga kami. Dan biarlah Engkau juga memberkati studi kami khususnya untuk kelas 9 dan 12 yang akan menjalankan ujian nasional tahun ini juga. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa untuk pemerintah Indonesia, Tuhan biarlah Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dan Indonesia juga memiliki pemerintah yang takut akan Tuhan. Tuhan kami serahkan sepanjang tahun ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama naikkan rasa syukur kita atas tahun yang baru ini dan kita mau sama-sama angkat satu pujian, bersyukurlah.
Tuhan, bersyukur banget kita bisa mengawali tahun ini dengan kesehatan yang baik dan kita bisa beribadah. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapin hati kita. Kita juga mau mengucapkan rasa syukur kita karena semuanya adalah berkat kemurahan Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau sama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada dan saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berkat kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Bagaimana kami ada boleh memasuki tahun yang baru, dan ini adalah minggu yang pertama di tahun yang baru. Kami bersuka cita boleh melewati 1 tahun lalu. Dengan anugerah Tuhan kami melewatinya dan kami boleh memasuki tahun yang baru. Biarlah apa yang kami jalani hari ini Tuhan boleh menjadi satu kekuatan, satu fondasi yang kami bawa memasuki sepanjang tahun ini di dalam perjuangan iman kami. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan sama-sama. Berkati setiap gadget yang kami pakai, wifi yang kami gunakan, bahkan setiap diri kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan yang boleh menolong setiap kami untuk boleh menikmati firman Tuhan. Berbicara bagi kami setiap pribadi lepas pribadi yang nonton, yang menikmati ibadah hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekali lagi Shalom Regeneration. Bersyukur kalau kita boleh sama-sama memasuki tahun yang baru. So ini adalah minggu pertama di tahun ini. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita 1 tahun yang lalu. Dan gak kerasa kita baru saja memasuki tahun yang baru. So 52 minggu di depan kita menjadi 52 minggu yang entahlah seperti apa. Banyak keraguan, banyak tantangan, tapi berkat kemurahan Tuhan seperti pujian yang tadi dinyanyikan, anugerah Tuhan yang besar yang melimpah bagi setiap kita. Mari kita sama-sama baca bagian firman Tuhan dari Kejadian 12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua menjadi satu landasan fondasi buat firman Tuhan hari ini. Kejadian 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Teman-teman bisa buka dari rumah masing-masing Alkitabnya, baik fisik maupun juga yang gadgetnya ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Satu serial di mana Abraham dipanggil oleh Allah ketika namanya masih bernama Abram. Aku akan bacakan bagi setiap kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kick off menjadi tema renungan kita hari ini. Ya, kick off. Dalam sebuah pertandingan, kick off jadi hal yang penting. Kick off menjadi simbol dimulainya sebuah pertandingan. Beberapa cabang olahraga melakukan ini dengan istilah kick off, khususnya sepak bola. Momen kick off ini menjadi momen yang penting, krusial bagi supporter, bagi pelatih, bagi tim klub, bahkan khususnya bagi setiap pemain yang bertanding. Kick off menjadi momen yang krusial. Sebuah peluit yang dibunyikan di awal sebuah pertandingan, ketika gemuruh dimulai, sebuah perlombaan dimulai, pertandingan dimulai, dan ketika bola boleh digulirkan, menjadi simbol di mana sebuah pertandingan baru saja dimulai. Kick off menandakan awal yang baru, semangat yang baru, dan perjuangan yang baru. So guys, di dalam kehidupan kita, hari ini Koko mengawalinya tahun ini Regeneration dengan istilah kick off. Sebuah pertandingan diawali oleh sesuatu hal yang baru. Sebuah peluit menandakan sebuah pertandingan yang baru saja dimulai, bola bergulir, visi yang kuat, energi yang optimal, momen permulaan jadi momen yang selalu penting, taktik dimainkan dan sebagainya. Semua rindu memulai pertandingan dengan baik. Semua rindu memulai dengan momen yang baik, kepastian, persiapan yang matang, preparation yang betul-betul hari lepas hari disiapkan sampai sebuah pertandingan diawali oleh yang namanya kick off. Memulai sesuatu hal yang baru mungkin perkara yang mudah dalam sebuah pertandingan. Tapi dalam hidup, di dalam melewati perjalanan tahun demi tahun, bahkan memulai tahun yang baru, seringkali tidak semudah kick off, menendang bola, menunjukkan peluit, dan memulai sebuah pertandingan. Seperti layaknya kita hari ini memasuki pandemik, bahkan melewati tahun yang kedua di tahun 2021. Kondisi yang dihajar pandemik dan kita kick off di tahun ini dengan kondisi yang seperti ini. Enggak siap dan ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian. Hal yang sama berlaku guys bagi Abraham. Abraham yang dulu namanya masih Abram, yang dilihat oleh orang banyak sebagai orang yang kaya, yang dilihat oleh orang banyak sebagai orang yang cukup berpenghasilan, berpenampilan good looking, dan punya banyak potensi yang luar biasa. Bagian yang tadi kita baca Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang kedua menegaskan kick off moment bagi Abram yang nantinya dipanggil Tuhan dengan nama Abraham. Satu perjalanan iman pergi ke negeri yang Tuhan janjikan, yang Tuhan tunjukkan meskipun gak tahu seperti apa. Seperti sebuah layaknya bola yang ditendang dari tengah lapangan menandakan kick off ataupun dimulai sebuah pertandingan. Hidup Abram seperti direstart ulang, direstart lagi. Tapi momen Kejadian 12 ini momen yang krusial di dalam Alkitab, di mana Abraham yang tadinya kaya raya dan sebagainya dipanggil untuk sesuatu hal yang gak pasti, ketidakpastian, dan memasuki satu momen yang gak mudah di mana ketidakpastian itu membawa dia harus merespons dengan sesuatu hal yang lain.
Untungnya dan dengan anugerah Tuhan, dia merespons panggilan Tuhan dengan tepat. Dia keluar dari zona nyamannya, zona yang begitu nyaman di mana kekayaan, ketenaran, dan sebagainya menjadi bagian yang sudah Abraham punya. Sampai suatu kali Abraham melihat rencana Tuhan yang indah dan dia setia. Well, kehidupan kita gak mungkin kayak Abraham. Di tahun ini kita boleh melihat kondisi pandemik masih berlanjut. Ada seorang remaja yang cerita sama Koko beberapa minggu yang lalu dan sampai kemarin sebelum Koko mempersiapkan firman Tuhan ini. Dia bilang, kok gue udah mau nyerah banget. Jadi gue bener-bener kacau di semester ini dan ini baru bagi rapot. Relasi gue kacau banget. Dari yang tadinya LDR gak jadi masalah, sekarang betul-betul jadi masalah. Dalam relasi sama pacar bener-bener berantakan. Keluarga berantakan, hancur secara finansial, udah gak ada lagi yang bisa dibenerin. Di tengah ketidaktahuannya, Tuhan bekerja. Di tengah ketidakpastiannya Tuhan bekerja. Yang tadi papa mamanya setiap hari berantem, setiap minggunya berantem. Justru di tengah pandemik bahkan akhir tahun, mereka untuk pertama kalinya akhirnya bisa makan bareng. Untuk pertama kalinya setelah sekian belas tahun, papa mamanya mereka boleh ketemu lagi, balikan lagi, boleh makan bareng lagi dan sebagainya. Di tengah ketidakpastian, ketika kita menjalani dengan iman, sesuatu hal yang nampaknya biasa-biasa saja menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Guys, dalam perjalanan iman Koko, bodoh-bodoh yang namanya olahraga ya, alias nggak pintar yang namanya olahraga. Dari dulu badan Koko naik dan turun dengan sangat cepat tuh ya. Pernah kiloan sampai 85, 95, pernah juga kiloan 55. Benar-benar kurus ceking. Dalam sekian banyak medali atau piala yang pernah ada di rumah Koko, salah satu-satunya medali olahraga yaitu ini. Bandung Wushu Open Turnamen tahun 2008. Ketika Koko masih kurus 55 tahun, waktu itu juara 3 Wushu sekota Bandung. Ya, di level yang tertentu soalnya ya, bukan level yang paling atas juga sih. Rasanya bangga gitu ya ketika dapat medali ini dan banyak orang gak nyangka gitu ya. Bohong nih dan sebagainya, ini medali menang mulung, dapat dari mana gitu ya. Pernah ada sejarah di dalam hidup Koko memenangkan medali ini, medali Wushu, juara 3 di dalam perjalanan iman kita. Tapi waktu itu latihannya setiap hari gila-gilaan. Push up, ring dan sebagainya. Kepukul sana sini udah berapa kali, ketonjok sana sini udah berapa kali ya. Bahkan berenang 50 menit gak boleh berhenti. Terus 5 kali putaran. Total 5 kali 50 menit. Satu perjuangan iman kita, melatih diri kita dalam resolusi mengawali tahun ini, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi akhir tahun, kita mau sesuatu hal yang terjadi bagi setiap kita, keluar dari status quo, keluar dari apa yang menjalani kehidupan kita yang biasa-biasa saja. Is our journey with God. Membuat resolusi yang baru meskipun kita tahu memasuki tahun ini kita gak siap, keluarga kita masih hancur. Mungkin secara finansial problem kita gak beres-beres di sekolah. Apalagi kita udah sangat bosan di rumah dan udah pengen banget keluar. Tetapi kondisi yang seperti ini membuat kita sulit. So, keep your faith until finish. Kita akan lihat suatu kali hasilnya nanti. Tetapi siap atau enggak siap, tahun ini baru saja dimulai. Siap enggak siap, tahun ini sudah masuk dan kita akan menjalaninya dengan pertandingan yang baru, cara yang baru dan babak yang baru. Satu hal dari firman Tuhan hari ini, Koko hanya minta setiap kita mengingat pelajaran dari seorang bernama Abraham, guys. Guys, kalau kita lihat di rumah Abram dan Abraham, satu orang yang diubahkan kehidupannya, dikasih tanda sebagai bapak orang beriman. Ini bukan sesuatu hal yang sederhana di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Satu hal yang penting untuk kita boleh berserah kepada Tuhan, menjalaninya hari ini dengan iman kepada Tuhan. Perjalanan kita tahun ini bukan sesuatu hal yang mudah. Depan kita masih blur, masih gak jelas, ketidakpastian masih menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Seperti Abram yang pertama kali dapat panggilan Tuhan. Itulah kondisi kita hari ini, bukan? Itulah kondisi Koko pun hari ini. Bergumul, teman-teman. Beberapa kali rasanya udah mau mundur gitu ya. Setiap kali lihat gadget setiap hari, Zoom tiap hari, rapat tiap hari belasan jam depan gadget dan sebagainya, itu bukan sesuatu hal yang mudah buat Koko, khususnya buat mata Koko. Tapi kalau hari ini kita boleh masuk tahun 2021, it's because of His grace only. Because of His power and mercy that always be with us. So kick off always important. Kick off always so crucial for us.
memasuki tahun ini, memulai tahun ini menjadi sesuatu hal yang penting. Lapangan sudah siap, game baru saja dimulai, dan kick off baru saja dilakukan. Take it, the ball is yours. How we respond before God. Amen. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sadar ini bukan sesuatu hal yang mudah buat kami memasuki tahun 2021 dengan kondisi yang seperti ini. Kami sudah sangat rindu untuk berjumpa kembali dengan teman-teman kami, keluarga kami, rekan-rekan kami yang kami kasihi. Kami sudah rindu berjuang kembali dengan studi yang bertemu secara fisik. Kami rindu berteman seperti biasa lagi, bermain seperti biasa lagi, kuliah, kerja, sekolah seperti biasa lagi, berelasi seperti biasa lagi. Tapi kami sadar Tuhan, Engkau mengizinkan kami memasuki tahun ini dan sudah kick off, sudah dimulai tahun ini dengan situasi yang seperti ini. Tapi pembelajaran dari seorang bernama Abraham biarlah boleh melekat bagi setiap kami, boleh menguatkan iman kami dan membuat kami belajar satu hal untuk menapaki hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Abraham gak tahu apa yang ada di depannya dia, tetapi dia menjalaninya bersama dengan iman. Melepaskan apa yang selama ini dia punya untuk demi sesuatu hal yang mungkin masih blur, tetapi Tuhan memimpin dia memasuki satu babak baru di dalam perjalanan iman Abraham. Mungkin bagi setiap kami Tuhan, kami rindu melihat karya dan kasih Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Oh Tuhan, kami rindu melihat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan, dinyatakan bagi setiap kami di tahun ini. Ada banyak resolusi yang kami rindu kami capai di tahun ini, tapi kami juga sadar kalau bukan karena Tuhan kami gak mampu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, berkat-Mu, kekuatan-Mu bagi setiap kami, untuk kami boleh menjalani semuanya bersama dengan Tuhan. Engkau yang gantikan kelesuan kami, keletihan kami. Engkau yang gantikan segala yang kami alami yang buruk. Dan ingatkan kami dengan sukacita, damai, sejahtera, kekuatan yang daripada Tuhan, yang boleh menyertai kami sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Kami boleh diteguhkan, dikuatkan. Kami siap memasuki tahun ini, kami siap memasuki pertandingan yang baru. Dan terima kasih untuk tahun ini Tuhan. Biarlah kami boleh melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Ini baru saja dimulai, baru saja kick off. Dan kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya, menyempurnakannya sampai pada akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, mengembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita dan memohon pimpinan dan berkat-Nya bagi setiap kita. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di surga, penyertaan tuntunan yang hidup daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan damai sejahtera dan penghiburan dari Allah Roh Kudus boleh mengiringi kita dimanapun kita berada, untuk boleh menemukan kasih Tuhan di tahun yang baru ini, untuk boleh merasakan kuasa-Nya. Dari dulu, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu teduh, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Happy New Year, Rise Generation. Selamat datang di tahun yang baru dan mari kita sama-sama bertumbuh di tahun ini.
Betul banget, dan juga diingatkan buat teman-teman semua jangan lupa untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang tersedia atau nomor rekening yang tertera juga. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita menyambut tahun baru 2021 ini. Yes, dan di tahun ini ada banyak kegiatan, ada banyak pemuritan dan kita boleh sama-sama bertumbuh ya Yes. di tahun ini. Tinggalkan yang lama dan welcoming yang baru. Ini kick off dimulai dan ini minggu pertama di tahun ini. So enjoy perjalanan kita sepanjang tahun ini dan God bless you. Arise generation, rise for Him.